Assalamualaikum Bapak Ibu Guru yang hebat. Yang baru di kurikulum Merdeka tahun ajaran 2024-2025 ada di Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Mari kita saksikan paparan dalam video 2 tersebut. Bapak Ibu, uraian tentang masing-masing bagian ini. Saya langsung ke bab kedua, karena bab 1 hanya terkait dengan batasan istilah-istilah saja. Bab kedua ini tentang kurikulum merdeka. Ini ada di pasal 2, memuat tentang cakupan, di mana kurikulum merdeka itu mencakup 2 hal, yaitu kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Kerangka dasar kurikulum merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum. Ini ada di pasal 3 ayat 1. Sedangkan muatan dari kerangka dasar kurikulum itu ada 6. Yang 1 adalah tujuan, nomor 2 prinsip, nomor 3 karakteristik pembelajaran, nomor 4 landasan filosofis, nomor 5 landasan sosiologis, dan landasan ke-6 adalah psikopedagogis. Ini ada di pasal 3 ayat 2. Untuk struktur kurikulum nanti kita lihat lebih lanjut. Sedangkan kerangka dasar kurikulum nanti ada di lampiran 1 Permendikbudristek ini. Ini dinyatakan di dalam pasal 4. Kita lanjutkan untuk struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian. Apa yang diorganisasikan yaitu 1 kompetensi, yang kedua muatan pembelajaran, dan yang ketiga beban belajar. Ini ada di pasal 5 ayat 1. Kompetensi merupakan kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ini ada di pasal 5 ayat 2. Sedangkan yang maksud dengan muatan pembelajaran merupakan susunan materi atau isi yang disampaikan pada proses pembelajaran, mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Sementara yang dimaksud dengan beban belajar di sini adalah alokasi waktu pembelajaran untuk mencapai kompetensi peserta didik. Ini ada di pasal 5 ayat 4. Sedangkan muatan dari struktur kurikulum Merdeka tahun 2024-2025 adalah sebagai berikut. Ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Ini ada di pasal 7 ayat 1 sampai ayat 2. Kita lanjutkan. Untuk ketiga muatan struktur kurikulum ini, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang ada di pasal 7 ayat 1 sampai ayat 2, bisa dijelaskan di beberapa pasal berikutnya. Misalnya intrakurikuler. Ini ada di bagian ketiga dari struktur kurikulum. Di paragraf kedua tentang intrakurikuler diuraikan dari pasal 8 sampai pasal 15. Ini tadi yang sudah saya jelaskan di slide kedua, yaitu tentang intrakurikuler pasal 8 sampai pasal 15. Sedangkan untuk kokurikuler ini juga dijelaskan di bagian ketiga dari struktur kurikulum, paragraf ketiga tentang kokurikuler, mulai pasal 16 sampai pasal 20. Dan yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Untuk ekstrakurikuler itu ada di bagian ketiga dari struktur kurikulum, paragraf keempat, diuraikan di pasal 21 sampai pasal 24. Seperti tadi yang saya jelaskan di slide kedua tentang ekstrakurikuler. Demikian, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.